Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Amsal 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara yang terkasih, tidak semua sakit yang diderita oleh seseorang disebabkan oleh karena virus, bakteri atau gaya hidup pola makan yang salah, tetapi terkadang ada faktor lain yang membuat seseorang itu dapat jatuh sakit. Salah satunya adalah karena terus-menerus menyimpan sakit hati. Betapa banyak orang yang memendam sakit hati dan memendamnya selama bertahun-tahun tanpa mau membereskannya. Seorang istri memendam sakit hati terhadap suami, anak-anak sakit hati terhadap orang tuanya yang telah menelantarkan hidupnya dan sebagainya. Perhatikan saudara, sakit hati tidak pernah membawa keuntungan bagi orang yang mengalaminya. Sebaliknya, sakit hati yang terpendam justru akan melunturkan semangat dan juga merampas damai sejahtera di dalam hati. Orang yang telah menyakiti kita mungkin saja tidak memikirkan apa yang telah diperbuatnya kepada kita, sementara kita yang menyimpan sakit hati ini semakin merana karena setiap hari kita memikirkan perbuatan orang itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan rasa sakit hati. Yang pertama, buang semua sakit hati. Jika kita sedang menyimpan sakit hati terhadap orang lain, jangan tunda-tunda waktu untuk segera membereskannya, saudara. Datanglah di bawah kaki Tuhan, curahkanlah segala hal yang mengganjal di hati kita, kekesalankah, amarahkah, akar pahit, kepahitan, kebencian dan sebagainya, dan biarkan Tuhan membalut luka hati kita. Mazmur 157 ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang kedua adalah berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita tidak ingin merasakan sakit hati, maka janganlah kita membuat gara-gara atau kita menjadi penyebab sakit hati bagi orang lain. Karena itu kita harus dapat menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita dimanapun kita berada. Sebab dari perkataan-perkataan yang tidak terkontrol, perkataan yang tajam, perkataan yang pedas, fitnah, gosip dan sebagainya, dapat saja menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain.
Amsal 17 ayat yang ke-27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Begitu juga bila perbuatan kita sembarangan, orang lain pun akan terkena dampaknya. Berpikirlah 1000 kali sebelum berkata-kata. Berpikirlah 1000 kali sebelum berbuat, saudara. Ingat, rugi besar bila kita terus menyimpan sakit hati dalam diri kita, karena selain akan kehilangan damai, sejahtera, sukacita, doa-doa kita pun akan terhalang karenanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah hari ini. Engkau mengajar kami sekaligus menegur dan memperingatkan setiap kami supaya jangan menyimpan sakit hati dalam hidup kami, karena itu dapat menjadi akar, menjadi punca dari semua sakit penyakit yang lain. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau mungkin di antara kami ada yang menyimpannya bahkan selama bertahun-tahun. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang menjadi pembela kami, yang akan menyembuhkan luka-luka hati kami. Dan kami berdoa dalam nama Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami melepaskan pengampunan, mengasihi, memberkati setiap orang yang mungkin pernah berbuat jahat atau menyampaikan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menyakiti hati kepada setiap kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang turun tangan dan menghibur hidup kami, memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Karena Tuhan, kami yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera itu Engkau ingin anugerahkan bagi setiap kami. Tapi justru karena dendam, sakit hati, akar pahit, kebencian, amarah dan sebagainya menghalangi semuanya, bahkan menghalangi doa-doa kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan saat ini kami buka hati kami, biarlah Roh Kudus bertahta dan penuhi hidup kami. Berkaryalah melalui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bapa, ampuni kami seperti kami mengampuni sesama kami di dalam hidup ini. Mungkin terlupakan masa yang paling indah ketika kami berkumpul saling memaafkan. Tak ada lagi benci, tak ada lagi sakit di hati ini. Yang ada hanya damai di hati yang tulus ini, kasih yang sejati dari Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena itulah perintah untuk kami saling mengasihi dan hidup di dalam damai. Amin.
ini, kasih yang sejati dari Tuhan. Kasih yang sejati dari Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.